Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kajian kasus dan permasalahan lingkungan. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu atas nama Supriyanti dengan stambuk A41120003, Andini dengan stambuk A41120010, Rahmawati Sadia dengan stambuk A41120016, Nahra dengan stambuk A41120025, Nadira Aulia dengan stambuk A41120032, dan Nur Faidah dengan stambuk A41120039. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak strategis sumber daya alam yang melimpah, memiliki keragaman budaya dan tradisi, keanekaragaman flora dan fauna, dan masih banyak lagi. Kekayaan itulah yang menjadi sumbangan terbesar bagi Indonesia. Sebenarnya banyak sekali hal positif yang ada di Indonesia, namun di balik semua itu ada permasalahan yang masih belum terselesaikan. Salah satunya yaitu pencemaran lingkungan. Berbicara mengenai pencemaran lingkungan, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, di mana pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya komponen ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya yaitu pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri sebagai bahan kimia termasuk logam berat. Secara umum terdapat 4 jenis pencemaran, diantaranya dapat pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih unsur kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyebab dari pencemaran udara yaitu asap kendaraan, asap hasil proses industri, asap rokok, gunung Merapi atau abu vulkanik, dan kebakaran hutan. Mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara ialah dapat menyebabkan gangguan pernafasan, masalah pada kulit seperti kulit keriput, flek hitam, dan kanker kulit. Stres dan emosi tidak seimbang, pandangan menjadi terganggu, hujan asam, serta mengganggu pertumbuhan tanaman. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yang bagian kedua yaitu ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab dari pencemaran air ialah buang sampah sembarangan, limbah industri dan hasil kegiatan pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah kapal. Bagian ketiga yaitu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab dari pencemaran tanah adalah limbah padat yaitu plastik, kertas, dan benda padat lainnya. Limbah cair seperti deterjen, air bekas cucian, limbah anorganik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Dampak dari pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Polusi pada udara dan proses penguapan dari tanah serta merusak ekosistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Penyebab dari pencemaran suara yaitu disebabkan dari bunyi atau suara yang sangat keras
dari suatu objek sehingga mengganggu lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya, seperti pada suara pesawat, kereta, kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi, petir, dan lain sebagainya. Adapun dampaknya sebenarnya tergantung dari subjektif masing-masing, misalnya mengalami stres, sakit telinga, merasa terganggu, atau mengalami gangguan pendengaran dan sebagainya. Selanjutnya mengenai kajian kasus pencemaran lingkungan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kejadian berupa pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Adapun kelompok kami mengambil salah satu contoh pencemaran air, di mana pencemaran air ini terjadi di Sungai Surabaya pada tanggal 25 Mei 2012. Sungai ini tercemar akibat kebocoran nira dalam area pabrik perusahaan yang mengakibatkan ratusan ikan di Sungai Surabaya mati. Mengenai kondisi kali Surabaya tersebut, pasca kematian ratusan ikan di Sungai Surabaya, kondisi kualitas air Sungai Surabaya masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya spesialis ikan yang tidak dapat dijumpai di Sungai Surabaya. Bahkan sebagian sudah menghilang, di mana ikan tersebut merupakan bagian keseimbangan ekosistem, di mana semakin beragam spesialis ikan disebut sungai. Hal ini tersebut menunjukkan semakin minimumnya gangguan di sungai, sedangkan semakin sedikit ikan ditemukan, maka semakin banyak gangguan yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kajian kasus dan permasalahan lingkungan berupa pencemaran lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.